Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, ini yang sedang terjadi sesungguhnya dengan orang yang paling kamu pikirkan saat ini. Ini yang sesungguhnya sedang terjadi dengan orang yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Lalu jangan lupa teman-teman, kamu juga boleh cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Atau silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ada energi seperti apa sih sebenarnya antara kamu sama dia? Nah, di sini ada energi temperance ya. Kamu punya perasaan sama dia itu yang mencoba untuk mengerti dan memahami ya. Di sini kalian punya satu koneksi secara batin, secara spiritual gitu ya. Kamu menjadi berusaha untuk memahami dan mengerti perasaannya dia ya. Mungkin dia sedang banyak mengalami emosi-emosi di sana yang naik turun ya. Di sini juga mungkin banget dia menghadapi masalah-masalah gitu ya. Jadi kamu berusaha menjadi seseorang yang lebih bisa bersabar, lebih bisa mengerti apa yang sedang dialamin sama dia ya. Harapannya adalah ketika situasi bisa membaik, hubungan ini bisa maju, hubungan ini bisa masuk ke tahap yang lebih baik gitu ya. Bisa ada perkembangan ya. Istilahnya seperti itu, karena di sini ada berusaha untuk bisa mengerti dan memahami ya apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Karena dia itu lagi stagnan teman-teman. Ya, di sini lagi stagnan, lagi mungkin banget nggak bisa bergerak, mungkin banget lagi bingung arah dan tujuan harus kemana. Saat ini juga seperti tidak ada tenaga atau tidak ada fokusnya, pikirannya juga masih putus asa dengan situasi-situasi yang membuat dia terhalang untuk banyak maju, gitu ya. Artinya dia tuh stagnan di sekarang ya. Banyak secara pikiran itu dia seperti menghindari untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin sedang dia hadapi gitu ya. Sebenarnya pengen kabur gitu ya. Tengah membangun finansial, tengah membangun karir ya. Mungkin dia sedang berusaha untuk membangun usaha sendiri atau sedang berusaha membangun karirnya sendiri. Di sini untuk tahap keuangan itu memang sedang masih dalam tahap yang membangun. Nah, lihat deh. Terhimpit benar-benar oleh keputusasaan, berusaha untuk bangkit dalam hidup karena di sini banyak stres, banyak pikiran, banyak beban yang menghimpit gitu ya. Jadi di sini ada keputusasaan yang mungkin ada di dalam dirinya. Dia berharap bisa ada satu kemajuan, dia berharap bisa ada satu perkembangan nantinya ke depannya sama hidupnya dia. Karena orang ini sedang menata ya teman-teman hidupnya dia gitu loh ya. Lalu bagaimana perasaan dia ke kamu? Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Ini energi putus asanya besar ya. Dia itu sekarang dalam situasi bingung, terdesak, terhimpit ya. Harus mempertahankan mungkin keadaan dia untuk bertahan ya. Dalam arti aku tuh udah gak punya apa-apa loh yang bisa dipertahankan selain sisa finansial yang ada sama aku. Ya, di sini juga mungkin apa yang terjadi sama hidupnya itu berefek sama keluarganya, berefek sama rumahnya, gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh bener-bener nggak stabil gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi kayak dia itu berusaha bertahan dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan, ya. Sehingga komunikasi sama kamu pun jadi banyak banget yang naik turun ya. Jadi kayak perasaannya dia nggak tenang, komunikasi akhirnya naik turun, nanti bisa ada komunikasi, nanti mungkin banget dia ngilang dari kamu teman-teman gitu ya. Kita sekarang coba lihat di sini ya, kamu berdealing juga dengan siapa? Berdealing dengan siapa? Kau berdealing dengan seseorang yang banyak mengutamakan perasaannya. Ya, jadi dia bergerak mengikuti intuisinya, dan seseorang yang cenderung dalam namanya mengolah perasaan itu perlahan-lahan tapi pasti ya. Masih ada keraguan-raguan yang membuat dia itu melangkah itu berhati-hati ya. Mengalami situasi persimpangan, sulit, dia merasa dikucilkan ya. Mungkin banget di kerjaan, di keluarga, di keuangan, dia itu sedang mengalami situasi yang benar-benar
Bukan cuman kurang ya, tapi memang terdesak gitu ya teman-teman kalau Sora lihat di sini, sehingga dia merasakan situasi yang teramat-amat sangat sulit ya. Yang sangat mungkin banget di sini itu berefek sama rencana-rencana soal masa depan ya. Orang ini mungkin banget adalah pasangan sah kamu atau orang yang sudah berencana untuk punya masa depan sama kamu, teman-teman di sini. Sikapnya bisa saja naif soal masalah cinta gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa sangat kekanak-kanakan ya. Awalnya adalah seseorang yang sangat romantis, menggebu-gebu gitu ya. Tapi sekarang seperti seseorang yang sedang berusaha untuk menjauh, menenangkan dirinya, menenangkan hatinya, meredakan apa yang terjadi gitu ya. Sementara kamu lagi khawatir banget sama dia, kita coba lihat di sini apa yang sedang terjadi sama dia pada saat ini. Apa yang sedang terjadi sama dia pada saat ini. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti kayak ada situasi dia itu stagnan, gitu ya. Seperti kayak nggak bisa bergerak kemana-mana, ya. Jadi kayak seolah-olah tuh dia cuek gitu ya. Padahal di sini kalau Sora lihat lebih kepada dia itu berusaha untuk tekun sama dirinya sendiri, berusaha melihat ke dalam lagi, berusaha kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi berusaha untuk kelihatan cuek, tenang dan kuat, padahal dalamnya ancur-ancuran gitu ya. Tuh, orang ini mungkin banget tidak mau kelihatan sebagai orang yang lagi susah, orang yang lagi sulit ya. Gengsinya gede, jadi walaupun lagi sulit secara keuangan dan sebagainya, tetap aja ya masih dalam situasi yang kayak enggak sih, aku tuh ada-ada aja, aku baik-baik aja secara keuangan. Apalagi sudah terbiasa ya, kalau Sora di sini banyak yang menutupi dengan pura-pura orang yang mampu, pura-pura kaya gitu ya teman-teman. Tuh kan. Dan saat ini sebenarnya kamu tuh sering banget selalu membawa dan mengingatkan dia soal yuk jadi orang yang jujur, yuk jadi orang yang apa adanya, yuk jadi ya, lepasin sikap-sikap kamu yang lama gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, itu yang sebenarnya terjadi sama dia adalah ada sisi-sisi negatif di dalam dirinya itu yang terdampak sama kata-kata kamu sebenarnya teman-teman. Dia itu memilih menghindari kamu. Menghindari kamu tuh karena apa gitu ya. Dia memilih menghindari kamu, menjauh dari kamu gitu ya. Berusaha menjauh dari kamu. Kalau Sora lihat di sini ya. Ada situasi dia itu pura-pura nggak kenapa-napa, nggak ada kamu. Pura-pura baik-baik aja gitu ya. Padahal sebenarnya dia itu masih kayak mengamati kamu, masih mau tahu soal kamu, masih diem-diem stalking kamu gitu ya. Dia berusaha menghabiskan waktu dengan teman-temannya, berusaha fokus kayak udahlah aku sama teman-temanku aja, cari hiburan, cari yang lain gitu ya. Orang ini tuh banyak banget ngomongnya tuh udah terlanjur besar, mungkin janji sama kamu juga ini dan itu gitu ya, ngomong besar lah ibaratnya gitu loh ya. Jadi sekarang tuh dalam kendala masalah sendiri gitu ya. Dan orang ini itu punya satu situasi di mana dia itu nggak bisa bergerak, terhimpit keadaan sendiri ya. Padahal di sisi lain dia juga lagi sibuk untuk morat-marit kelihatan baik-baik aja ya. Nah, jadi kayak berusaha cari uang tambahan ya. Ini adalah tipe-tipe orang yang sangat mungkin sekali bermasalah dengan pinjol ya. Oke. Hati-hati, itu zaman sekarang Sora lihat di berita, ya ampun, orang-orang kena semua masalah pinjol ya. Dia tipe yang sedang berusaha baik-baikin orang-orang di sekitar dia supaya dia itu nggak dibuang ya. Jadi mungkin banget kayak dia tuh lagi dia baik-baikin orang-orang yang sekiranya bisa membantu dia gitu ya. Tapi ternyata memperhatikan kamu itu masih gitu ya. Orang itu gengsinya gede, nggak mau kelihatan susah di depan kamu gitu ya. Apalagi orang ini punya kebiasaan buruk yang belum bisa dia lepasin ya. Entah itu narkoba lah, minum-minuman keras lah, judi lah, seks bebas lah, apapun lah ya. Pokoknya yang judulnya kebiasaan buruk teman-teman di sini. Dan nama orang ini tuh sekarang sudah nggak bagus ya. Karena dengan historinya dia ya. Kalau Sora di sini dia kelihatan banyak ngomong besar, ternyata tidak bisa dibuktikan dan itu membawa reputasi yang buruk ya teman-teman. Oke. Dan orang ini sekarang merasa hatinya pun sebenarnya kosong ya. Banyak sekali terasa kehampaan di sana ya.
berusaha kelihatan kalau dia itu bagus, kelihatan dia itu baik-baik aja. Jadi kayak sudah terlanjur berantakan, jadi harus nutup-nutupin terus teman-teman di sini, ya. Padahal aslinya lagi stalking kamu, nyari tahu soal kamu gitu ya. Kenapa dia tidak berani datang sama kamu? Ya, karena udah malu gitu ya, mau pasang muka apa ke kamu gitu loh, ya. Dia itu juga mulai menangkap energi di mana kamu itu kelihatan kayak berusaha moving on juga dari dia. Sehingga dia tuh kayak berusaha, ya udah aku juga berusaha move on. Padahal kenangan soal kamu itu masih banyak memiliki memori di dalam diri dia. Dia itu masih dipenuhi rasa bersalah, rasa kangen, rasa rindu, rasa kepikiran, kayak gitu ya. Jadi campur aduk di sana memorinya teman-temannya. Dan sebenarnya dia itu masih sangat ingin menawarkan perasaannya dia, menawarkan dirinya. Tapi sekarang bingungnya adalah apa yang mau ditawarkan kalau keadaan sudah seperti ini, benar nggak? Ya. Karena di sini dia itu tipenya suka maksa. Dia maunya kamu itu kayak yang dia mau. Dia tuh maunya semua berjalan kayak yang dia mau gitu ya. Tipenya tuh maksa gitu loh ya. Sehingga banyak waktu terbuang tanpa dia itu bikin perkembangan apa-apa. Dia tuh masih dalam posisi yang sama, masih dalam situasi yang sama, nggak berkembang kemana-mana gitu ya. Dan hal-hal buruk banyak yang terjadi sama dia ya. Tadi yang sudah udah bilang ya, karena orangnya tuh sering maksa, egonya besar banget, maunya semua kayak maunya dia, sehingga banyak hal-hal buruk mulai terjadi sama dia. Tuh kan, bangkrut, keuangan jatuh, situasi memburuk, tapi kelihatan gengsi masih di atas gitu ya. Tipe yang sangat playful, main-main, jadi terkesan tidak serius teman-teman ya. Dan sekarang dia cuma bisa menahan diri dengan egonya dia, dengan harga dirinya dia gitu ya. Sebenarnya tuh dia banyak unek-uneknya ya. Berusaha lari dari ini semua, termasuk perasaan dia sama kamu. Jadi orang ini kalau kelihatan baik-baik aja, nggak baik-baik aja teman-teman ya. Dan dia tuh cuma bisa berharap ya, aku tuh bisa tiba-tiba memutar keadaan dengan punya situasi keuangan yang membaik. Orang ini pun sebenarnya ada situasi ya, merasa terpojok dengan keadaannya dia. Karena aku sekarang nggak bisa apa-apa, aku situasinya kayak gini gitu loh ya. Apalagi kamu juga udah punya bukti banyak ya soal kesalahannya dia, soal apa yang dia sembunyiin tuh. Kamu tuh punya banyak buktinya gitu ya. Kayak misalnya list dia tuh punya utang berapa banyak, dia bohongin kamu, apalagi yang lain gitu ya. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang hati-hati ya, ini toksik loh, orang yang nggak positif kalau Sora lihat di sini ya. Banyak hal-hal yang negatif di sana ya. Ini kalau Sora kok negatif banget ya, kartunya apa adanya gitu teman-teman ya. Kalian sebenarnya kalau Sora lihat juga sering salah mempergunakan ya. Dia mungkin suka nonton tarot tapi suka memperhatikan sendiri apa yang suka-suka dia gitu loh ya teman-teman ya. Dan orangnya itu tipenya kalau ada kesalahan apa-apa itu cuci tangan gitu. Nggak mau disalahin ya. Dan saat ini tuh sekarang benar-benar sedang terblok semua hidupnya dia, benar-benar mumet semut-mumetnya ya. Wah, ada beberapa yang juga sakit ya, sakit fisik, sakit secara seksual, wah banyak deh gitu ya. Nah, orang ini tuh hidupnya tuh penuh dalam keadaan sekarang tuh ya, masalah ketemu masalah ya. Ada yang punya kendaraan juga, kendaraannya sekarang mungkin ada yang udah dijual gitu ya, nggak punya kendaraan lagi. Berusaha sekarang abai, jadi hidupnya dia tuh kayak nggak semangat, berusaha abai dan cuek, padahal makin dalam makin berantakan ya. Orang ini sangat mungkin nggak semua ya, beberapa itu pun mau sama kamu atau udah menikah sama kamu atau mau menikah sama kamu, ada unsur mau memanfaatkan teman-teman. Di balik sikap yang cuek itu mulailah dia mendapatkan sisi, mungkin aku harus refleksi, mungkin aku harus lihat ke dalam, ini kenapa menjadi begini ya gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat di sini sudah terlanjur berantakan, kebohongan, manipulasi, dan sekarang sebenarnya ada energi sedih ya gitu loh. Nggak ada kamu gitu ya, kecewa, ada sedih, ada luka, karena sudah terlanjur hanya bisa membayangkan kamu aja ya. Kenapa? Karena kamu mungkin juga sudah apa ya, dia nggak punya keberanian, kamu juga mungkin sudah enggan ya. Akhirnya pelariannya refleksi, tapi nanti lalu cari lagi pelarian ke yang lain. Energi yang sebenarnya dia rasain ke kamu
energi yang sebenarnya dia rasain ke kamu. Dia itu sebelumnya takut dia cuma dijadikan pelarian gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini ada yang trauma, jadi kayak menyakiti karena pernah disakiti. Aku berharap ya bisa ada berita baik sehingga aku bisa datang ke kamu dan nyampein. Jadi gini loh, kalau ada situasi membaik, dia bisa datang ke kamu untuk ngomongin hal-hal baik. Kalau sekarang situasi buruk, apa yang mau disampaikan? Dan sekarang mulai terbongkarlah peran-peran kebenarannya, dan itu malah menghancurkan dirinya makin dalam. Karena ternyata orang ini sudah banyak hancur-hancuran. Situasi buruk, keadaan buruk, mau bangkit susah, keadaan bangkrut ya. Dan ternyata dia masih punya energi yang sangat tertarik sama kamu. Sebenarnya orang ini tuh masih punya perasaan sama kamu. Semua yang terjadi, banyak yang merupakan kesalahan dia, tapi dia nyalahin kamu, teman-teman. Ya, dia tuh merasa kayak aku kekanak-kanakan, tapi kamu juga. Dia cuma berharap satu hari nanti kamu bisa memaafkan aku. Ya, karena orang ini sekarang sudah benar-benar ya, ibaratnya berantakan, ngecewain kamu. Gitu ya, dan dia tahu dia tuh manusia gagal yang tidak selayaknya untuk kamu ya. Jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu itu sebenarnya gitu loh ya. Dia nggak bisa bohongin itu, teman-teman. Ngomong di luar boleh, tapi dalam hati nggak bisa dibohongin. Kamu adalah seseorang yang paling dekat sama aku daripada orang lain ya. Dia berharap walaupun tidak mungkin kita masih bisa sama-sama lagi, tapi aku tahu aku tidak bisa saat ini karena situasiku berantakan, situasiku hancur-hancuran. Ya, saat ini bukan saat yang tepat. Apalagi di sini banyak kecerobohan, banyak cuek. Ya inilah akibatnya. Karena apa namanya, ngambil langkah satu salah, bohong, ditiban bohong lain, manipulasi ditiban manipulasi lain. Energinya dia tidak bisa lepas dari keingetan kamu, ngerasa bersalah sama kamu. Ya. Makanya tadi stalking kamu, nyari-nyari kamu gitu ya. Masih kepo mau tahu soal kamu. Karena dia sebenarnya makin stres, makin hilang arah, teman-teman. Dia tuh kayak nggak tahu jalan tujuannya itu mau kemana gitu ya. Dia tuh nggak tahu arah tujuan relationship ini tuh mau kemana arahnya nanti gitu ya. Energi hubungan di antara kalian sebenarnya. Ya. Teman-teman, ini hanyalah orang ini harus belajar untuk membuka hatinya, memahami hubungan dia sama kamu, baru bisa jalan terbuka gitu ya. Ini memang di sini ada energi yang kalau Sora lihat harus ada energi aksi. Artinya apa? Selama orang ini seperti ini, orang ini tuh kayak susah untuk nyelamatin dirinya sendiri gitu loh, teman-teman. Apalagi di sini sudah tidak ada energi pergerakan, energi perubahan sebenarnya gitu ya. Kamu tuh juga jadi banyak belajar sebenarnya sama orang ini gitu loh ya. Gimana sih sebenarnya cinta yang sebenarnya tuh seperti apa? Kamu jadi di sini banyak belajar kalau Sora lihat ya. Dan kamu sebenarnya udah banyak baca buku, mungkin baca di mana yang sebenarnya jawaban dari pertanyaan kamu soal hubungan ini udah kejawab. Alam bawah sadar kamu udah tahu bahwa sebenarnya mungkin ya, selama orang ini nggak ada perubahan, hubungan ini nggak bisa kemana-mana. Ini saatnya untuk kamu move on, teman-teman. Ya, memang harus sakit Sora bacakan ini apa adanya, tapi ini energi sudah terlanjur carut marut, sudah terlanjur energinya sangat-sangat negatif, dan kamu tidak bisa menyelamatkan dia. Kamu hanya bisa percaya dan yakin, teman-teman, ke depan akan ada satu kebaikan, ya, dengan dia atau tanpa dia gitu ya. Tapi kalau Sora di sini, kamu harus move on, kamu harus lepasin orang ini, gitu loh. Kamu harus healing. Ini pesan dari kartunya Sora. Kenapa? Ini sudah terlalu negatif. Sudah terlalu berantakan gitu ya. Jadi kamu nggak bisa pakai ego kamu hanya mau mempertahankan supaya dia balik gitu ya. Padahal ini belum tentu yang baik untuk kamu, karena keadaan dia sudah terlanjur berantakan. Biarkan dia introspeksi dirinya, kamu juga introspeksi diri kamu, teman-teman ya. Mungkin memang kalian tidak harus berakhir bersama ya. Tolong jangan denial, ini pesan dari semesta ya. Ini apa adanya Sora bacakan hari ini. Sedih, perih, ya mau gimana, situasinya memang apa adanya seperti itu. Tapi cuma ada energi keikhlasan yang bisa kamu jalanin. Kalau kamu makin nahan semua pakai mau ego kamu nggak kemana-mana, teman-teman. Gitu ya. Hidup itu berputar. Sekarang kamu boleh sedih, kamu nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Ya, kalau Sora lihat di sini, dia harus selesaikan dulu dengan dia, dengan dirinya sendiri, energi dia. Ya, tuh.
Sudah terlanjur ada kebohongan, manipulasi di sana. Akan terus berkutat di sana energinya. Sementara energi kamu, kamu tuh berharga loh teman-teman. Ya, semesta ini lagi mau nunjukin sama kamu tuh berharga. Lihatlah sebenarnya kalau dia pergi, dia ninggalin kamu, atau semesta membuat dia keluar dari dalam hidup kamu, sebenarnya yang rugi dia, bukan kamu. Ya, kamu punya nilai yang sangat berharga di sini. Ya, kamu tuh banyak yang mandiri, menarik gitu loh ya. Mau memberi juga gitu loh ya. Jadi kamu nggak usah gini. Jangan sampai dengan kata bucin kamu malah melukai diri kamu sendiri, teman-teman. Ya. Ingat, hukum karma sedang terjadi sekarang. Ya, hukum tabur tuai. Jadi kamu tidak bisa interupsi. Apa kesalahan yang dia jalanin ya harus dia jalanin. Kamu harus menjalankan karma kamu sendiri. Sebenarnya kamu pun udah punya karma kok. Dengan ketemu sama orang kayak gini gitu ya. Kedepannya apa mungkin ada kesempatan kalian sama-sama. Teman-teman, di sini kita masih ada proses yang belum tahu kedepannya seperti apa sampai adanya keseimbangan. Ya, jadi lebih kepada teman-teman ikhlasin semesta yang atur nanti kedepannya akan jadi seperti apa. Ya, kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang harus berjalan dulu gitu ya. Kita belum tahu kedepannya itu seperti apa ya. Cuman kalau Sora lihat di sini yang ada gitu ya, kalau dipaksakan malah menjadi satu keributan, malah jadi satu masalah. Ya, jadi kadang-kadang kamu dipisahkan untuk keharmonisan, untuk keseimbangan hidupmu dan hidupnya dia. Jadi maaf kalau hari ini ada yang bilang, Kak Sora kok bacanya negatif. Bukan negatif, baca apa adanya kok. Kartu aku kocok di depan kamu lihat sendiri. Jalan ceritanya seperti itu ya. Ini proses metamorfosis, perubahan untuk dia, perubahan untuk kamu. Banyak pembelajaran di sana. Kadang-kadang nggak bisa semua dengan apa yang kita mau. Hukum keseimbangan mesti terjadi, ya. Saatnya sembuhkan diri kamu, gitu loh ya. Yakin deh, semesta itu tahu yang terbaik untuk kamu. Jangan denial lagi. Apalagi di sini banyak yang intuisinya tuh udah jalan, dikasih pertanda, dikasih pengetahuannya, dikasih wisdomnya, tapi masih maksa dengan ego manusianya. Jangan ya, teman-teman. Coba deh, apa yang Sora omongin, kamu coba bawa doa, kamu coba bawa meditasi, mungkin kamu akan ketemu jawaban lebih dalam lagi di sana. Oke? Kita lihat dulu zodiak yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Capricorn, orang udah berantakan teman-teman. Kamu biarkan dia lurusin apa yang harus dilurusin. Jangan kamu selamatin terus. Aquarius, kamu selamatin terus, dia kapan belajar? Ya. Pisces, sayang boleh, tapi kamu jangan ganggu gugat, energi semesta lagi jalan. Aries, Scorpio, kalau dia datang gimana Sora, kamu udah tahu sebenarnya harus gimana. Suruh dia selesaikan urusannya dia. Taurus dan Leo, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, teman-teman yang kepingin personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, boleh banget. Atau kalian yang mau personal reading, pesan video kayak gini, beli alat pembacaan, beli kartu dan sebagainya, boleh banget. Oke? Oke, CAHNEK BZPNUM VRPHM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.